Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Ketika seseorang telah memasuki agama Islam, dia mengikrarkan dengan dua kalimat syahadat yang dilafadzkan, yang diucapkan, maka dia pun mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah berupa keimanan. Dan yang kedua, segala kesalahannya ketika dia belum masuk Islam terhapuskan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau memang dia tergolong kafir yang asli, maka ketika itu dia tidak wajib untuk mengqadai sholat atau puasa yang telah berlalu pada zaman kekafirannya. Ini beberapa kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang beriman kepada Allah. Sahabat Sayyiduna Amr bin As, beliau pernah bercerita bagaimana ketika beliau masuk Islam, Sayyiduna Amr bin As. Falamma ja'alallahu al-islama fi qalbi, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Islam di dalam hatiku, katanya beliau, ataitu an-nabiyya, maka ketika itu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakultu, dan aku mengatakan kepada Nabi, ubsud yaminaka fala ubayyi'ka. Wahai Nabi, berikan jabat tanganmu, maka aku akan membaiat dirimu, wahai Rasul. Maka ketika itu fabasata yaminahu, ketika itu Nabi SAW mengulurkan tangan mulia kanan beliau. Qala, maka Sayyidina Amr bin As beliau berkata, faqabattu yadi, maka aku menggenggam tanganku, aku menyambut tangan mulia Rasul yang sebelah kanan tersebut. Kemudian qala, Nabi ketika itu menyatakan kepada Sayyidina Amr bin As, malaka ya Amr, kenapa engkau berbuat seperti ini wahai Amr? Kenapa engkau akan membaiat? Maka kultu, aku menjawab, aradtu an ashtarito, aku menginginkan agar aku mendapatkan pensyaratan, agar aku mendapatkan jaminan dari Allah. Qala, Nabi melanjutkan, tushtaratu bimadha, engkau menginginkan pensyaratan apa wahai Amr bin As? Apa yang ingin engkau inginkan setelah engkau masuk Islam? Maka qultu ayyu farali, aku menginginkan ya Rasul agar diampuni untukku dari segala dosaku ya Rasul. Qala, Nabi melanjutkan apa yang disampaikan baginda Rasul, ama alimta annal islama yahdimu makana qablahu. Wahai Amr bin As, apakah engkau tidak mengetahui bahwasannya Islam itu ketika engkau masuk Islam akan menghancurkan, akan melebur, akan menghapus makana qablahu, apa-apa sebelum Islam, kesalahan-kesalahan dosa sebelum Islam. Maka kita diajarkan oleh Rasul melalui syariatnya untuk kita melaksanakan sholat. Sholat subuh kita laksanakan, maka kesalahan antara subuh sampai duhur kita lebur dengan sholat duhur. Kemudian kesalahan antara duhur sampai asar kita lebur dengan sholat asar. Begitu selanjutnya setiap satu hari ada peleburan dari dosa-dosa yang tidak disengaja. Semoga Allah menjaga iman kita. Amin ya rabbal alamin.
Ada satu penegasan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang meriwayatkannya Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, la yajtami'ul imanu wal kufru fi qalbi imri'in. Tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah berkumpul antara keimanan dan kekufuran di dalam hati seorang manusia. Wala yajtami'u, dan tidak akan pernah berkumpul pula asidku wal kidbu jami'an. Sifat jujur dan sifat pembohong di dalam hati seorang manusia. Wala tajtami'u, dan tidak akan pernah berkumpul pula al-khiyanatu wal amanatu jami'an, antara sifat khianat dan sifat amanat secara keseluruhan di dalam diri atau hati seorang manusia. Islam jelas. Islam tidak bisa menjadikan sekarang ini kita sholat, nanti kita ikuti aturan mereka. Kalau di masjid, kita gunakan sholat kita. Kalau kita di pasar, kita tinggalkan sebentar sholat kita. Kita ikuti aturan orang-orang yang bertentangan dengan Islam, orang-orang kafir. Nah, enggak. Katanya Nabi, tidak akan bisa berkumpul antara keimanan dan kekufuran dalam satu hati manusia. Jelas, iman, kufur. Begitupun seperti itu. Antara kejujuran dan kebohongan. Tidak bisa. Kalau tidak ada tendensi, dia jujur. Kalau ada tujuan, dia berbohong sedikit. Tidak akan bisa berkumpul dalam hati seorang manusia. Begitupun yang lebih luas. Sifat khianat dan sifat amanah. Bisa ditunjukkan perbedaannya di dalam diri seorang muslim yang sesungguhnya. Amanat memenuhi sifat, memenuhi ucapan, memenuhi segala perbuatannya bagi orang yang beriman sempurna. Sedangkan sifat khianat, khianat dalam ucapan, khianat dalam pandangan, khianat dalam perbuatan, sama sekali tidak ada di dalam diri seorang mukmin. Karena mukmin tidak akan berkumpul dalam hatinya antara keimanan dan kekufuran, kejujuran dan kebohongan, dan khianat dan amanat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga dijadikan hamba yang selalu jujur, yang selalu amanat, yang selalu menjaga keimanan dalam hati. Ulama mengatakan, lam yaj'al li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak akan pernah menjadikan, wallahu lam yaj'al li rajulin min qalbaini fi jawfi. Dan Allah tidak pernah menjadikan di dalam hati seorang manusia itu memiliki dua hati. Kalau bahasa gampangannya, bukan orang yang bunglon. Kalau ke sini berwarna putih, kalau ke sini berwarna coklat. Lah, tidak akan terjadi di dalam hati seorang mukmin. Wallah lam yaj'al li rajulin min qalbaini fi jawfihi, dan Allah tidak menjadikan di dalam hati seorang manusia menjadi dua hati. Satu hati. Satu. Tidak pernah dua. Tidak pernah nyabang sama sekali. Fabigadri ma yadkhulul qalba, maka sesuai apa-apa yang masuk ke dalam hati manusia, min hammin, dari yang namanya kesusahan, wa iradatin, dan keinginan, wa hubbin, dan kecintaan, yakhruju minhu, akan keluar juga dalam amal perbuatannya, dalam ucapannya, hammun wa iradatun wa hubbun yuqabilu. Hammun bisa maknanya juga keinginan, semangat, dan perasaan cinta yang ada. Apa yang masuk ke dalam hati kita, itu yang akan terucap. Hati tidak ada yang mampu menebak. Hati, kalau dalamnya lautan dapat kita tebak, tapi dalamnya hati tidak ada yang tahu. Tapi ada satu tanda. Hati orang tersebut istiqomah, hati kita istiqomah, atau hati yang melenceng. Dari mana? Apa-apa yang nampak dari diri kita. Ucapan lesan,
perbuatan, pandangan, perilaku, itulah yang menunjukkan apa-apa yang berada dalam hati kita. Tidak bisa kita katakan, meskipun aku maksiat kepada Allah, tapi hatiku tetap kontak kepada Allah. Bohong hadirin. Kalau memang dia dalam keadaan istiqomah hatinya, perbuatannya pun akan istiqomah. Kalaupun perbuatannya tadi itu taat, maka insya Allah hatinya pun nampak bentuk ketaatan. Jangan pernah kita termakan omongan, meskipun seorang perempuan, aku tidak berkerudung, tapi hatiku dalam keadaan taat sama Allah. Justru engkau menampakkan perbuatan dengan menampakkan auratmu, itu menunjukkan hatimu yang tidak takut kepada Allah. Kalau hatimu takut kepada Allah, maka engkau akan menutupi semuanya, bahkan yang zahir dari yang batin juga, dari segala yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka para sahabatnya yang diajarkan Nabi? Dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas mulai umur kecilnya, mulai masa kanak-kanaknya, beliau sering mengucapkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan ucapan ini disampaikan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, Nabi sering mengucapkan kepada diriku, Nabi sering mentalkin kepada diriku. Apa ucapan Nabi? Ihfadillaha yahfadkah. Jaga hak-haknya Allah, maka Allah akan menjaga hakmu. Jangan bingung rezeki, jangan bingung masalah pangan. Sempurnakan sholat kita, sempurnakan taat kita kepada Allah. Sebagaimana kita menjaga sholat kita, sebagaimana kita menjaga taat kita kepada Allah, Allah pun akan menjaga apa-apa yang kita butuhkan. Ihfadillah tajidhu tujahak ayyadulluka ala kulli khair. Ihfadillah, jagalah haknya Allah. Jangan berani kepada Allah, jangan kurang ajar kepada Allah. Tajidhu tujahak, maka engkau akan mendapati Allah, dia yang akan langsung menunjukkan atas segala bentuk kebaikan atas dirimu. Akan ditunjukkan ke tempat orang yang soleh, akan ditunjukkan kepada tempat yang akan menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga haknya Allah, Allah pun akan menjaga hak kita. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau punya hajat, kalau engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah melalui perantara Nabi, melalui perantara orang soleh. Minta kepada Allah. Jangan bingung apa-apa yang ada dalam tangan manusia. Mereka yang memiliki kekuasaan, mereka yang mungkin memiliki harta, itu tidak akan selamanya hidup di dunia, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang yang sekarang ini menjadi orang miskin, mungkin beberapa waktu lagi akan menjadi orang kaya. Begitupun sebaliknya, yang sekarang dalam keadaan kecukupan, mungkin suatu saat dia akan menjadi orang miskin. Jangan bingung apa-apa yang ada di dalam kepemilikan manusia. Mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta bantuan, kalau bahasa lebih gampangan, kalau engkau minta dekengan. Kalau engkau ingin punya dekengan, maaf, jangan jenderal bintang 4, bintang 5. Sebentar lagi pensiun. Kalau minta dekengan, dekengan Allah. Salat subuh dijaga, Quran dijaga, zikir dijaga. Kita akan memiliki dekengan langsung, penguasa dari segala penguasa yang tidak akan pernah diturunkan sama sekali, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minta bantuan kepada Allah. Jundub bin Abdullah yaqul, Jundub bin Abdullah pernah berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityanun kharawiratun. Dan kami ini ketika itu masih kecil. Kalau bahasanya kita anak kecil yang lincah. Lincah, masih kecil lah kita ini. Fata'allamnal iman qabla an tata'allamal Qur'an. Dan kami ini belajar
keimanan kepada Nabi sebelum kami belajar tentang Al-Quran. Diajarkan ilmu tauhid, dikenalkan Allah, supaya tahu kita tinggalkan waktu tidur kita untuk mendekat kepada Allah. Kita tinggalkan kesibukan kita sebentar untuk membaca kalam Allah. Itu kami pelajari mulai kami masih dalam keadaan kanak-kanak, dalam keadaan kecil. Thumma ta'allamna al-Quran. Kemudian setelah itu kami mempelajari Al-Quran. Fasdadna bihi imanan. Maka secara otomatis iman kami semakin bertambah bihi karena sebab Al-Quran tadi itu. Al-Quran dibaca setelah keimanan kepada Allah. Al-Quran dibaca sambil mengerti makna yang kita sembah. Karena kalau enggak hadirin, berapa banyak kita dapatkan ketika seseorang urusannya tidak berhasil, dia berani mengatakan, kenapa Allah seperti itu? Bukankah aku sholat? Bukankah aku baca Quran? Kenapa Allah seperti itu? Nyalakan Allah. Kenapa? Keimanan tidak sempurna kepada Allah. Tapi iman dikuatkan. Belajar keimanan. Belajar mengerti makna menghidupkan masjid. Belajar mengerti makna menghidupkan bacaan Al-Quran. Terutama antara waktu maghrib dan isya. Antara waktu setelah subuh sampai waktu isyraq. Dihidupkan untuk Al-Quran. Dihidupkan untuk zikir. Baru setelah itu mempelajari yang lain. Akan semakin bertambah keimanan kepada Allah. Yang terakhir. Bagaimana mereka orang pilihan Allah. Ada diceritakan seorang namanya Rubayyi'. Rubayyi' binta Mu'awwadah. Rubayyi' binta Mu'awwadah. Qalat. Beliau bercerita. Fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana. Kami berpuasa setelah kami mengenal Islam. Kami berpuasa. Kami laksanakan puasa Ramadan. Bukan cuma kami. Wa nusawwimu sibyanana, dan kami mengajak anak-anak kami untuk melaksanakan puasa. Kalau bahasanya kita orang, kami berangkat Jumatan, bukan cuma kami, anak kami yang perempuan, anak kami yang laki-laki, kami tuntun untuk menuju masjid pula. Kami hadir majelis ilmu, anak kami, keluarga kami ajak juga untuk hadir majelis ilmu. Wa naj'alu al-lu'abatu minal ihni. Kadang-kadang karena anak kecil, untuk menyelemurkan dirinya, untuk menghilangkan perasaan jenuh karena dia puasa, kami berikan mainan supaya menunggu sampai waktu maghrib. Tapi kami tidak keras. Fa'idha baka ahaduhum ala ta'am a'tainah. Kalau memang ada yang nangis untuk minta makan, kami berikan. Karena belum waktunya sebetulnya. Tapi bagaimana pengajaran mulai kecil? Diberikan mainan supaya nanti lupa kalau dia tengah lapar, dia tengah haus sampai waktu maghrib. Tapi kalau pertengahan dia nangis karena makanan, kami berikan seperti itu, zaka seperti itu hatta yakuna indal iftar, sampai lama kelamaan kami pun mampu puasa sempurna 1 hari sampai masuk waktu maghrib. Dari mana ini? Tarbiyah, pendidikan orang tua mulai kecil. Anak tidak bisa langsung rutin baca Quran kalau kecil tidak dibiasakan. Tidak akan bisa sempurna hadir ke majelis ilmu. Tidak bisa sempurna hadir Jumatan mulai awal. Kecuali masa kecilnya sudah dikenalkan untuk hadir Jumatan mulai awal. Seperti itu pendidikan yang diajarkan orang-orang yang terdahulu. Semoga kita mendapatkan bagian kesempurnaan dari mereka. Amin ya rabbal alamin.